Salam sehat Cheers. Hai Cheers friend, jumpa lagi dengan saya Ovi di Cheers Podcast. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang perawatan kulit. Kita akan ngobrolin tentang hidrasi kulit itu seperti apa, apakah bisa membantu untuk kesehatan kulit atau tidak. Pastinya saya nggak sendirian di sini. Di sini juga hadir Dokter Freya ya dok. Selamat sore dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dokter Freya Astrilia Tamarina, benar ya dok? Betul. Dokter Freya ini adalah spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Rumah Sakit Islam Surabaya di Ahmad Yani. Betul ya dok. Beliau ini selain dari dokter di RSI juga ada nyambi juga atau jadi dokter juga di tempat lain atau klinik kecantikan ya dok? Betul. Betul, oke. Dok, sebelum kita ngobrol nih dok, nanti pasti akan ngobrol banyak banget soal kesehatan kulit juga. Ini relate banget sama Cheers friend, apalagi yang cewek-cewek ya. Perawatan kulit itu kayak gimana dan sebagainya, kayak gitu. Nah, sebelum itu kita mau ngucapin terima kasih dulu nih dok, karena hari ini kita ada di tempat yang istimewa, beda sama yang podcast sebelumnya. Hari ini kita ada di All and New Cafe, di tempatnya di Jalan Selamet nomor 31 Surabaya. Jadi Cheers friend kalau misalnya mau work from cafe misalnya, atau mau ngobrol atau makan-makan bareng keluarga dan teman-teman, boleh banget langsung ke sini. Menunya juga oke, tempatnya juga sangat oke. Jadi langsung aja ke All and New Cafe. Oke ya. Oke, back to topic nih dok. Ini kan obrolan yang kayaknya cewek-cewek pasti akan tertarik ya dok, tentang perawatan kulit. Nah, sebelumnya soal perawatan kulit nih saya mulai dari atas dulu nih dok. Nah, dari wajah. Kalau menurut dokter, perawatan wajah itu idealnya berapa bulan sekali sih dok? Oke. Jadi sebetulnya untuk perawatan kulit gitu ya, sebenarnya itu kalau kita lakukan kan bisa di klinik gitu ya, atau bisa juga nih di rumah sakit Islam Ayani. Kebetulan kita juga ada poliestetikanya gitu. Itu biasanya rata-rata memang bisa dilakukan kurang lebih 1 bulan sekali. Bulan sekali, oke. Cuma kembali lagi ya, tergantung dari kondisi atau tergantung dari keluhan pasien gitu. Kadang bisa lebih singkat, misalnya jangka waktu 2 minggu misalnya kita minta untuk kembali bisa, atau mungkin bisa lebih panjang lagi jaraknya, antara 2 bulan atau 3 bulan, benar-benar tergantung dari kondisi. Nah, tapi tidak melupakan juga ya bahwa sebetulnya bukan hanya treatment yang kita lakukan misalnya di poliestetika atau di klinik gitu, tetapi tidak melupakan untuk di rumahnya nih. Gitu. Iya. Maintenance di rumah itu juga sangat penting, terutama kalau untuk wajah ya. Jadi setiap harinya ya tentunya kita harus memakai nih yang namanya krim ya, kalau mau tetap cling gitu tetap glowing. Nah, basic skincare itu harus itu. Basic skincare itu apa aja sih dok yang harus minimal kayak apa namanya, nggak usah ribet-ribet tapi kita harus tahu basicnya itu apa aja sih dok, untuk muka ya terutama? Oke. Jadi memang basic skincare gitu, namanya basic ya, itu kurang lebih itu ada 3 hal yang apa aja penting tuh, dok? Gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah penggunaan dari sunscreen. Sunscreen. Ya, sunscreen gitu. Kalau saya ditanya utamanya apa untuk krim, pasti saya jawab sunscreen gitu. Karena 3 kali nih sunscreen. Karena itu memang yang paling utama gitu ya. Kita tahu sunscreen itu fungsinya banyak, bisa juga untuk tentunya proteksi ya dari sinar matahari. Karena kita tahu bahwa sinar matahari itu ya dalam tanda kutip jahat gitu untuk kulit gitu. Kemudian yang kedua tentunya pembersih. Nah, pembersih ini kita biasanya menggunakan sabun gitu ya, untuk membersihkan wajah. Macam facial foam? Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pelembab. Nah, pelembab ini tentunya kita juga akan menyesuaikan ya, sesuai dengan jenis kulitnya apa, kita harus sesuaikan itu. Ada urutannya nggak dok? Habis ini pakai ini gitu, ada nggak sih dok? Dari 3 hal tadi? Yang pertama tentunya ya pembersih dulu ya. Pembersih dulu, kemudian kita gunakan pelembab, kemudian baru kalau pada pagi dan siang hari kita bisa reapply lagi, itu adalah dengan penggunaan sunscreen. Tentunya itu yang basic gitu ya, tapi kan kembali lagi tergantung keluhan nih gitu. Kalau kita misalnya ada keluhan jerawat atau misalnya keluhan flek misalnya, ya tentunya pasti akan ada beberapa hal tambahan yang lain gitu, disesuaikan dengan kondisi.
Terus kemudian untuk kulit kan kadang misalnya gini dok, kemarin tuh sempet di Indonesia, khususnya di Surabaya nih ya, anginnya tuh dingin banget gitu ya dok, dingin banget berhari-hari. Itu tuh ngaruh nggak sih dok ke kulit? Kadang kan jadi kering kayak gitu. Terus itu pertama, yang kedua kan kita juga sering bekerja di dalam ruangan yang ber-AC. Nah itu kan juga biasanya bikin kulit kering kayak gitu. Terus seberapa penting sih dok hidrasi terhadap misalnya kita yang bekerja di kantor dari jam 9 sampai jam 5 gitu, terus kulitnya kering, itu seberapa penting sih hidrasi terhadap kelembapan kulit dok? Oke, jadi jawabannya gampang. Sebetulnya jawabannya sangat penting. Gitu. Ya, sangat penting. Sangat penting gitu. Iya. Boleh dielaborate nggak dok? Dielaborate kayak pentingnya tuh apa sih? Kan kadang kalau kita kerja nih dok, apalagi di depan komputer ya dok, jam 9 sampai jam 5 tuh kita kayak nggak ngerasa aus. Quote and quote tuh ya udah kerja, apalagi mungkin deadline dan sebagainya gitu, kayak nggak ngerasa aus aja gitu. Padahal sebenarnya kita juga butuh cairan kan. Nah itu gimana dok? Karena sangat penting, boleh dielaborate nggak dok? Biar nanti juga kesadaran teman-teman untuk minum air itu jadi tinggi gitu. Oke. Jadi memang kita harus paham dulu nih hidrasi itu apa gitu kan. Hidrasi itu kan namanya kita menjaga gitu ya, menjaga cairan di dalam tubuh gitu. Terutama dalam hal ini kita ngobrolnya masalah kulit gitu ya. Nah karena hidrasi ini hubungannya sangat erat sekali dengan kelembapan. Nah gitu. Nah banyak kan fungsinya untuk kelembapan kulit itu kan banyak gitu. Kenapa sih kita kok harus menjaga kelembapan kulit? Tentunya dengan kulit yang lembab gitu, otomatis kulit akan lebih sehat. Lebih sehat. Nah, lebih sehat. Jadi tidak akan mudah seperti tadi kering gitu ya. Kalau kering bersisik itu akan lebih cenderung mudah untuk terjadi iritasi. Kemudian lebih mudah untuk kalau sudah iritasi ya, namanya infeksi itu kan dia akan lebih cepat untuk masuk gitu. Jadi fungsinya hidrasi itu banyak. Selain itu misalnya juga dengan adanya keseimbangan cairan di tubuh gitu ya, itu juga bisa mengontrol jumlah minyak gitu, produksi minyak. Jadi kalau misalnya kulit kita kering gitu ya, itu malah tubuh itu akan berusaha untuk mengeluarkan minyaknya lebih gitu. Karena kan istilahnya warning ya, warning dari tubuh merasa bahwa tubuh ini kekurangan minyak. Nah, makanya ini kayak coping mekanismenya tubuh kita gitu. Malahan dia akan berusaha untuk memproduksi minyak itu akan lebih banyak. That's why kayak berminyak gitu tuh mungkin bisa jadi karena kekurangan cairan. Bisa gitu. Kemudian ya banyak hal juga ya yang lain yang berkaitan dengan hidrasi kulit. Gitu. Benar. Misalnya juga seperti mendukung ya untuk regenerasi kulit. Jadi dengan hidrasi yang baik tentunya regenerasi kulit itu juga akan terjaga dengan baik gitu ya. Seperti kita tahu kan regenerasi itu kurang lebih ya setiap orang dewasa kurang lebih setiap 1 bulan sekali gitu. Dia akan 1 bulan sekali akan regenerasi terus gitu ya dok. Tentunya itu pengelupasan sel-sel kulit matinya itu akan lebih terjaga dengan baik kalau misalnya hidrasi kulitnya juga baik. Gitu. I see. Terus keuntungan jangka panjangnya akhirnya juga akan baik ya dok, maksudnya kulit juga akan lebih sehat. Tentunya. Kemudian nanti sampai tua, sampai usianya bertambah itu skin aging benar-benar untuk hidrasi ya, itu sangat bisa mengurangi skin aging. Jadi kerutan-kerutan halus, kemudian pori-pori juga kalau hidrasi baik ya kulitnya tampak kenyal gitu kan, otomatis pori-pori itu juga akan tampak lebih mengecil gitu. Jadi tentunya mukanya lebih glowing. Glowing kan pastinya pengennya cerah dan glowing gitu ya cheers friend. Terus kalau ini ngomongin soal hidrasi nih dok, kan tadi saya kan di kantor juga kebetulan di belakang saya ada galon air minum ya, jadi saya kalau ada orang yang ngambil minum, saya belum minum nih kayak gitu tuh. Tapi kan kadang juga ada yang lupa atau kadang saking sibuknya jadi nggak minum kayak gitu ya. Untuk menghidrasi kulit itu sendiri selain dari minum ya dok, itu apa lagi ya dok? Untuk tips atau cara-cara untuk menghidrasi kulit kita ya dok, itu seperti apa? Jadi memang selain minum ya, selain dari kita minum gitu, ada asupan makanan juga nih. Asupan makanan nih cheers friend, mungkin bisa dicatat ya. Apa aja nih dok? Jadi memang bukan hanya kita mikirnya air itu pasti dari air mineral gitu ya, atau air putih, belum tentu juga seperti itu. Tapi dari asupan makanan sehari-hari yang kita makan itu juga bisa, misalnya buah-buahan atau sayur-sayuran, terutama yang banyak mengandung air gitu ya. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung air.
Apa aja tuh, Dok? Misalnya nih kalau buah-buahan seperti semangka gitu ya, atau kemudian jeruk gitu. Kalau misalnya sayuran misalnya mentimun, nah itu banyak kandungan airnya. Itu juga berpengaruh terhadap kelembapan kulit juga ya, Dok? Iya, selain itu juga itu yang asupan ya, yang kita masukkan gitu. Tapi yang kita jaga dari luar, misalnya tentunya pasti penggunaan pelembab ya, atau penggunaan moisturizer gitu. Kita tahu bahwa moisturizer itu minimal adalah penggunaannya sebanyak 2 kali nih. Jadi pagi dan malam. Biasanya paling baik itu adalah pada saat setelah mandi kita oleskan moisturizer. Itu untuk menjaga kelembapan tadi, hidrasi dari kulit tadi. Gitu. Jadi pagi setelah mandi pakai pelembab nih Cheers Friend, terus kemudian malamnya habis mandi pakai pelembab lagi gitu kita ya? Pakai pelembab lagi. Bisa untuk wajah, juga untuk tubuh juga bisa ya. Jadi jangan hanya berpikir wajah aja, tapi badannya kering, jangan. Iya benar-benar. Karena saya sendiri wajah aja kali ya gitu. Kalau untuk tubuh gimana nih, Dok? Untuk pelembab sendiri tuh seperti apa nih pelembab untuk badan? Itu tuh lotion kah atau biasanya? Ya, jadi biasanya memang kalau untuk tubuh itu bentuknya bisa dalam bentuk lotion ataupun dalam bentuk krim. Kalau untuk wajah malah lebih variatif lagi ya. Bahkan ada serum ya kan, sifatnya bisa menghidrasi atau mungkin masker ya, sifatnya hidrasi itu juga bisa. Gitu. Jadi banyak sih jenisnya. Intinya banyak bahan yang sifatnya untuk melembabkan, karena kelembapan kulit itu penting banget untuk kesehatannya, seperti itu ya, Dok. Terus untuk kemudian balik lagi nih, tadi kelembapan kulit dengan asupan dari dalam ya, kita minum air putih nih, Dok. Kalau menurut dokter nih, kebutuhan air putih sendiri untuk kita nih itu tuh seberapa sih, atau depend on kayak activity, usia, jenis kelamin kayak gitu, itu gimana, Dok? Jadi memang sebetulnya kita melihat itu banyak ya, bisa dari mulai dari usia gitu ya, usia dari bayi, anak-anak, dewasa, tentunya pasti kebutuhan cairan itu akan berbeda gitu ya. Tentunya dewasa makin lama ya pasti kebutuhan cairannya dia makin akan lebih banyak gitu kan. Kemudian bisa kita bedakan lagi misalnya dari jenis kelamin ya. Jadi tentunya biasanya laki-laki itu akan membutuhkan air yang lebih banyak dibandingkan dengan wanita. Kemudian seperti tadi ya, kita harus lihat juga aktivitinya nih gitu. Aktivitinya ringan, mageran gitu ya. Nonton Netflix doang gitu kan. Ya kan, atau yang emang dia suka olahraga, apalagi yang olahraganya mungkin intens gitu ya, pasti kebutuhan cairannya juga akan berbeda. Kadang ada juga beberapa kondisi medis tertentu gitu ya, yang memang istilahnya membatasi untuk kebutuhan cairan. Gitu. Malah jangan terlalu banyak seperti itu ya, Dok. Betul, tapi memang umumnya gitu ya, yang kita yang sehat-sehat ini nih kayak gitu. Untuk orang dewasa gitu ya, dikatakan itu adalah sekitar 2 liter per hari. 2 liter per hari. Itu air putih aja atau campur es teh mungkin? Air putih dong ya. Air putih aja. Ini kan air yang sehat nih. Benar gitu ya, kurang lebih atau sebanyak 8 gelas per hari. 8 gelas per hari. Itu minimumnya ya, tergantung juga aktivitinya apa, jenis kelaminnya apa dan sebagainya. Nah, Dok, sebelum nanti saya tarik mundur lagi, Dok. Tadi kan kita ngomongin kesehatan kulit nih, entah wajah dan tubuh. Ini kan rata-rata biasanya Cheers Friend yang relate atau concern terhadap kesehatan kulit itu yang cewek-cewek. Tapi yang cowok juga dong pastinya ya kan, Dok. Jadi kesehatan kulit itu nggak cuma untuk cewek-cewek. Kalau untuk cowok gimana, Dok? Ya sama dong. Sama ya. Kalau untuk kesehatan kulit tentunya tidak membedakan apakah dia wanita atau pria. Tetap harus sama-sama menjaga kelembapan kulit. Gitu. Kalau untuk treatmentnya sendiri ada perbedaan nggak sih, Dok? Biasanya yang dokter tangani nih, saya mungkin ada kasus-kasus yang unik nih, atau untuk biasanya cowok kan kadang ada cowok yang nggak aware ya, Dok, ya udahlah gitu kan. Tapi ada juga sekarang nih makin kesini karena sosial media dan sebagainya, makin banyak nih teman-teman kita yang cowok-cowok ini makin aware sama kesehatan kulitnya, wajah maupun tubuh. Ada kasus unik kalau yang Korea ya kan, semua modelnya cowok kayaknya. Bener dan kulitnya tuh sehat-sehat gitu ya, kayak glowing, terus kemudian glass skin, justru sampai glass skin kayak gitu ya, Dok. Itu cewek sama cowok itu treatmentnya ada bedanya nggak sih, Dok?
Sebetulnya kalau dalam praktek sehari-hari sih menurut saya lebih sama ya. Sama aja? Iya, tidak ada perbedaan khusus ya. Bahkan untuk beberapa pasien misalnya yang memang dia ada masalah untuk kesehatan gitu, beberapa krimnya pun sebetulnya juga sama. Oh, gitu. Jadi sama ya. Jadi mungkin Cheers Friend yang cowok-cowok ini juga harus aware ya sama kesehatan kulit gitu loh. Nggak cuma badannya doang yang gede gitu, tapi juga kulitnya juga sehat kayak gitu. Oke. Terus untuk ini tips mungkin dari Dokter Freya ya dok, untuk Cheers Friend nih untuk menjaga kesehatan kulit dari muka, badan semuanya itu tipsnya apa aja nih dok yang perlu diperhatikan tuh apa aja? Mungkin dari tadi kita obrol mungkin ada beberapa poin yang mungkin dokter bisa sampaikan. Oke, jadi memang utamanya nih ya kalau kita pingin menjaga gitu ya, terutama dalam hal ini kita ngomongkan adalah kelembapan atau hidrasi, tentunya seperti yang sudah kita sampaikan tadi gitu, mulai dari asupan ya, asupan bisa berupa air gitu ya, ataupun dari makanan yang banyak mengandung air. Kemudian dari luar tentunya kita juga bisa seperti moisturizer gitu ya, atau untuk menjaga kelembapan. Kemudian moisturizer juga banyak jenisnya ya. Tadi kita ngomong ada serum lah, kemudian ada masker lah gitu ya. Kemudian moisturizer untuk tubuh pun bentuknya juga bisa macam-macam, lotion, krim dan sebagainya gitu. Dan jangan lupa basic skincare tadi ya. Oke, siap. Oke dok. Ini kayaknya udah banyak banget yang kita omongin dan kayaknya juga Cheers Friend juga udah poin-poinnya udah nangkep ya dok ya. Tapi sebelum ditutup nih saya punya quick question nih dok. Nanti dijawab ya, dijawab cepat, singkat, padat nih dok. Oke. Ini kita ngomongin fakta atau mitos. Oke. Pertanyaan pertama nih dok. Deg-degan dok? Iya, deg-degan. Dokter Freya, fakta atau mitos jarang minum air putih bikin kulit kering? Fakta atau mitos? Fakta. Karena? Jadi kalau kita jarang air putih, otomatis hidrasi akan turun gitu kan. Nah, otomatis kulitnya akan jauh lebih kering. Kalau dibiarkan lama-lama ya. Siap. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Ini sebenarnya pertanyaan ini ya sering banyak ditanyakan sih. Sering mandi bikin kulit tipis, itu fakta atau mitos dok? Mitos lah ya. Mitos, oke. Kulit itu tidak bisa tipis. Oke, kulit gitu. Tidak bisa tipis kulit ya Cheers Friend. Tidak bisa tipis karena apa ya itu tadi, karena kulit itu pasti akan beregenerasi. Siap. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya kulit tipis ya. Malah kita rajin mandi malah bagus ya. Jadinya nggak jamuran nanti. Bener. Kulitnya, ya. Ini alasan teman-teman yang nggak mau mandi aja ya, malas aja ya gitu. Oke, pertanyaan ketiga nih dok. Asupan makanan apakah mempengaruhi kelembapan kulit? Fakta atau mitos? Fakta, seperti tadi ya yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa makanan yang terutama banyak mengandung air itu bisa membantu untuk kelembapan kulit. Kelembapan kulit, oke. Pertanyaan terakhir nih dok, kulit berminyak apakah tidak perlu pakai pelembab dok? Fakta atau mitos? Berarti mitos ya itu ya, mitos. Karena kulit berminyak tentunya juga membutuhkan pelembab. Nah, cuman pelembabnya disesuaikan ya. Jadi pelembab itu macam-macam nih. Ada yang untuk jenis kulit kering ada sendiri gitu ya, kulit normal ataupun kulit berminyak itu pemilihan bahan untuk pelembabnya itu berbeda. Jadi tetap harus pakai pelembab. Oke, wajib. Karena itu tadi wajib ya dok ya. Wajib. Sunscreen, pelembab, dan pembersih. Nah, siap. Sudah pinter ya. Oke dok, sebelum kita tutup mungkin dari Cheers Friend kalau misalnya mau langsung ngobrol sama dokter Freya atau berkonsultasi atau ngobrol-ngobrol soal kesehatan kulit di mana nih dok? Boleh dok, kalau pengen reach out dokter Freya di mana? Monggo silakan. Oke, boleh kepada teman-teman Cheers, misalnya nanti pengen berkonsultasi lebih lanjut ya tentang masalah kulit, boleh nih datang. Kebetulan saya praktek di Rumah Sakit Islam Ayani, Surabaya. Setiap pagi nih, setiap Senin sampai Sabtu gitu ya. Senin sampai Sabtu tuh. Iya benar. Boleh nanti ketemu saya. Oke. Atau sosial medianya dok, Instagramnya apa? Mungkin biar sosial di-follow. media boleh ya. Sosial media saya, Instagramnya @dr.freya.
Nah, boleh. Titik Freya. Oke, nanti kita juga sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, Dokter Freya, terima kasih banyak waktunya sore ini. Kita ngobrol-ngobrol. Saya juga jadi banyak ilmu soal perawatan kulit dan sebagainya. Nanti kalau saya butuh ngobrol, saya langsung ke Dokter Freya. Oh boleh, gitu. Langsung lanjut kita habis langsung ini ya? Lanjut, siap. Oke, sebelumnya bentar Dok, biar saya kulitnya lembab, saya minum dulu kali ya Dok ya. Silakan. Minum cheers ya Dok. Karena kan tadi harus jaga hidrasi, bener Betul. ya? Ini kita habis ngomong panjang harus minum ya? Harus minum. Oke, saya minum dulu ya Dok. Oke, thank you Dok atas waktunya. Terima kasih sudah diluangkan di sela kesibukannya Dok. Oke, teman-teman Cheers Friend, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Happy Cheerful Day. Thank you.